Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mediana Salsabila dari kelompok 3 MPK akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian yang berjudul tentang pengaruh media sosial Instagram BEM Ikom UNJ terhadap penambah informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Paradigma penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma atau pendekatan paradigma positivisme, yaitu di mana memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Digunakan untuk meneliti sampel tertentu, yang mana dalam penelitian ini adalah sampelnya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Metode penelitian. Dalam hal ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, yang mana survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, namun data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang berhubungan dari satu variabel ke variabel lainnya, sosiologis ataupun psikologis, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019 ini sebagai sampel dari survei. Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019, dan populasi dari penelitian ini adalah 82 mahasiswa, dan yang diambil yang menjadi mewakili dari seluruh populasi sekitar 45 sampel. Untuk teknik pengambilan data menggunakan simple random sampling, dan teknik ini dipilih karena dianggap efektif dalam pengumpulan data. Sampel diartikan oleh Alsenfelter sebagai sebagian populasi yang dipilih untuk dianalisis. Rumus Lovin dipakai oleh penelitian ini untuk menentukan banyaknya sampel. Dan dari perhitungan rumus Lovin, maka yang dibutuhkan sebanyak 45 sampel. Hipotesis. Dengan data yang ada disimpulkan bahwa terdapat dua kemungkinan dari hipotesis. Yang pertama itu terdapat pengaruh antara akun BEM Ikom UNJ terhadap penyebaran informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Dan yang kedua, tidak terdapat pengaruh antara akun BEM Ikom UNJ terhadap penyebaran informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, yang mana simple random sampling ini adalah semua elemen dalam populasi dianggap dan setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Metode pengukuran data. Yang pertama, validitas. Untuk variabel X, KMO senilai dengan 0,555. Dari nilai KMO tersebut yang merupakan di atas 0,5 yaitu 0,555, maka data untuk variabel X dinyatakan valid. Lalu untuk variabel Y, nilai KMO yaitu sebesar 0,611, yang mana dengan nilai KMO tersebut berada di atas 0,5, yaitu 0,611, maka data untuk variabel Y dinyatakan valid. Lalu reliabilitas. Untuk variabel X, gelombang alfa senilai dengan 0,720 dengan item 9. Dengan nilai gelombang alfa tersebut di atas 0,6 yaitu 0,720, maka variabel X termasuk reliabilitas. Lalu untuk variabel Y, gelombang alfa senilai 0,662 dengan item 9. Maka dengan nilai gelombang alfa tersebut di atas 0,6 yaitu 0,662, maka nilai variabel Y termasuk reliabilitas. Metode analisis data. Pertama, univariat. Menurut Hermawan menjelaskan bahwa analisis data univariat merupakan data yang menyajikan dari segala metode statistik, deskriptif, dan inferensial yang mana guna untuk melakukan analisis suatu variabel penelitian dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah hasil analisis data univariat penelitian kami menggunakan olah data SPSS. Yang kedua, bivariat. Menurut Hermawan, bivariat yaitu data yang menyajikan mengenai segala metode statistik, deskriptif, dan inferensial yang mana guna untuk menganalisis data yang berasal dari dua variabel penelitian. Berikut hasil data dari olah data SPSS kami. Untuk signifikannya senilai 0,024, yang mana
bisa kita lihat dari signifikan tersebut kurang dari 0,05 maka artinya berpengaruh. Maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian. Populasi yang digunakan dalam proses pengumpulan data hanya menyebarkan data kuesioner kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019 saja. Yang kedua, sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya sebagian dari mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019 saja. Dan terdapat sedikit kendala dalam mengolah data serta sedikit kendala dalam mengumpulkan responden sesuai dengan target untuk memenuhi kebutuhan instrumen penelitian. Lalu kelemahan penelitian. Yang pertama ini konsep yang diambil oleh peneliti ini hanya membahas akun media sosial Instagram BEM Prodi Ilmu Komunikasi UNJ saja bagi kebutuhan informasi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Yang kedua, teori-teori yang dipakai oleh peneliti belum mencakup semua teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh dari media sosial. Yang ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih belum dapat mewakili semua bentuk pengaruh dari media sosial Instagram BEM IKOM UNJ. Definisi operasional. Yang pertama itu media sosial. Dalam hal ini dijelaskan menurut Nur Halimah bahwa media sosial adalah media online yang mana dapat saling berkomunikasi, mencari informasi, dan mendapatkan teman baru dimanapun penggunanya dengan beragam fitur. Dimensi dari variabel ini adalah menurut Solis, yaitu konteks, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Serta skala yang digunakan adalah skala ordinal. Yang kedua, kebutuhan informasi. Menurut KBBI, informasi diartikan sebagai berita ataupun pemberitahuan. Dimensi dari variabel ini yaitu menurut Shafril, yaitu pendekatan kebutuhan pengguna informasi, pendekatan kebutuhan sehari-hari pengguna informasi, pendekatan kebutuhan pengguna akan informasi yang mendalam, dan pendekatan pengguna terhadap informasi yang ringkas. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Operasionalisasi konsep. Ada dua variabel yaitu variabel X yaitu media sosial dan variabel Y kebutuhan informasi. Untuk variabel X yaitu media sosial, konsepnya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu mengenai pengertian dari media sosial. Dan untuk indikatornya yaitu menarik, aktual, sesuai dengan bidang, akurat, mudah dipahami, pesan tersampaikan dan juga ringkas. Dan skala yang digunakan adalah skala ordinal. Lalu untuk variabel Y yaitu pemenuhan kebutuhan informasi. Untuk konsepnya seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu pengertian dari informasi, dan untuk indikatornya yaitu menambah wawasan, bertambah informasi, perasaan ingin mengunjungi, lalu perhatian isi akun, melakukan kegiatan, perasaan suka, memberi like atau respon, serta perhatian terhadap akun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.